Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai materi seni rupa dua dimensi. Yang pertama yaitu perspektif satu titik hilang, dan yang kedua perspektif dua titik hilang, atau biasa dikenal sebagai satu titik lenyap atau dua titik lenyap, itu sama saja ya. Nah, pada materi seni budaya kita kedepannya agar kalian mengerti tentang unsur-unsurnya, pengertiannya, dan contoh-contoh satu titik hilang dan titik hilang itu seperti apa. Kita masuk kepada materinya. Tentang perspektif, maka kita harus mengerti dulu apa arti dari perspektif. Perspektif dalam dunia seni rupa, kita tentunya pernah mendengar kata tersebut. Tetapi apakah kita sudah memahami apa itu perspektif? Berikut akan coba uraikan apa itu sebenarnya perspektif. Secara etimologi, perspektif itu berasal dari bahasa Italia, prospettiva, yang berarti gambar pandangan. Maka dari itu, perspektif berarti cara melihat suatu benda atau alam dengan teknik tertentu yang kemudian diaplikasikan ke bidang gambar, baik itu kertas maupun kanvas. Dengan demikian, dengan pemakaian konstruksi perspektif, memungkinkan kita untuk menggambarkan sebuah benda atau ruang secara nyata di atas sebuah bidang datar atau bidang gambar ya, untuk memperjelas sebuah rencana yang telah digambarkan secara proyeksi geometri atau tanpa atas, depan, dan samping. Dengan adanya teknik perspektif, penggambaran suatu objek akan terlihat lebih bervolume, tidak datar atau flat ya, dan terciptanya keruangan. Nah, itu adalah pengertian dari perspektif. Selanjutnya, kita harus mengerti juga unsur-unsur perspektif. Unsur-unsur perspektif itu ada 4. Yang pertama, bidang horizon. Yang kedua, garis batas. Yang ketiga, titik lenyap atau titik hilang. Dan yang keempat, titik mata atau titik pandang. Yang pertama adalah bidang horizon. Apa itu bidang horizon? Yang dimaksud bidang horizon di dalam gambar perspektif adalah bidang khayalan. Kedudukannya selalu setinggi mata pengamat dan sejajar dengan bidang dasar, berupa garis mendatar dengan ketinggian mata pengamat, dan memisahkan gambar yang di atas dan di bawah mata. Tinggi cakrawala bervariasi menurut tinggi mata si pengamat. Sikap pengamat, itu baik duduk atau berdiri, menentukan tinggi cakrawalanya. Kemudian yang kedua, garis batas. Garis batas itu adalah penghabisan pandangan dari semua bidang horizontal. Ketika kita memandang suatu objek, terdapat batas pandangan, maka dari itu terjadi garis batas suatu benda. Kemudian yang ketiga, titik lenyap atau titik hilang. Titik hilang adalah titik dalam gambar perspektif di mana garis-garis yang sesungguhnya dalam keadaan sejajar akan menghilang menuju titik ini. Objek-objek yang pada kenyataannya sama besar, bila posisinya menjauhi pengamat, akan tergambarkan lebih kecil daripada objek yang lebih dekat dengan pengamat. Letak titik hilang segaris lurus dengan garis cakrawala untuk perspektif satu titik hilang dan dua titik hilang. Yang keempat, titik mata atau titik pandang merupakan tempat pengamat berada. Dari titik tersebut, pengamat memandang objek dengan sudut pandang tertentu. Semakin jauh pengamat berada dari objek, semakin luas pula objek yang mampu dipandang pengamat. Biasanya objek pandangan dalam fokus yang tajam pada manusia adalah relatif kecil, titik tempat menghilangnya benda-benda yang menjauh dari pandangan mata untuk benda yang tegak lurus dengan bidang yang vertikal. Pertama adalah perspektif satu titik hilang. Nah, perspektif satu titik hilang. Nah, perspektif satu titik hilang ini berarti gambar perspektif yang terjadi saat sebuah objek dilihat dengan garis pusat pandangan tegak lurus terhadap salah satu permukaannya. Sistem perspektif ini digunakan untuk menggambar objek atau benda yang terletak relatif dekat dengan mata. Karena letak objek yang cukup dekat, akibatnya mata memiliki sudut pandang yang sempit, sehingga garis-garis batas benda akan menuju satu titik lenyap saja, kecuali bila sejajar dengan horizon dan tegak lurus terhadapnya. Nah, ini adalah contoh dari satu
satu titik hilang ya. Ini adalah sebuah contoh. Yang pertama gambaran dasarnya, kemudian yang di bawahnya ini adalah ketika kita melihat titik tengahnya maka akan ditarik seperti itu ya, gambarnya. Baik, selanjutnya ya salah satu contoh yang lain, satu titik hilang. Nah, itu diperhatikan yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu adalah foto realnya, aslinya. Yang sebelah kanan itu adalah ketika dijadikan sebuah gambar atau sketsa tentang satu titik hilang. Yang kedua, kita akan membahas mengenai perspektif dua titik hilang. Nah, apa? Nah, perspektif dua titik hilang menggambarkan objek dengan menggunakan dua titik hilang yang terletak berjauhan di sebelah kanan dan kiri pada garis cakrawala. Perspektif dengan dua titik hilang digunakan untuk menggambar perspektif objek yang memiliki kelompok garis horizontal yang tidak sejajar dengan bidang gambar. Atau dengan kata lain, kelompok garis horizontal tersebut selalu membentuk sudut dengan bidang gambar. Dalam gambar arsitektur, perspektif dengan dua titik hilang biasanya dipergunakan untuk menggambarkan ruang eksterior suatu bangunan. Gambar perspektif dua titik hilang merupakan gambar perspektif yang paling mudah dan banyak digunakan. Hal ini dikarenakan hasilnya cenderung tidak statis dan tidak simetris sehingga lebih wajar untuk dilihat. Nah, berikut yang sebelah kiri ini adalah contoh dari perspektif dengan dua titik hilang atau titik lenyap. Itu yang atas itu ya silakan diperhatikan kanan dan kirinya ya. Kemudian di bawahnya, nah itu ada dua contoh gambar, maksudnya yang di situ ada dua objek ya. Yang atas itu kubus ketika kita melihat dari bawah, kemudian yang gambar yang tengah itu ketika kita melihat secara datar atau sejajar dengan mata kita. Nah, bisa disaksikan di sini adalah contoh dua bangunan ya. Di sini ada bangunan. Saya berikan dua gambar di sini. Yang satunya gambarnya yang sketsa biasa, yang satunya lumayan bagus ya karena sudah melakukan teknik-teknik yang digunakan di dalam menggambar. Nah, itu sudah hilang. Nah, apakah ada pertanyaan? Jika kalian masih bingung terkait materi ataupun tugas, silakan berikan komentar dan menghubungi kontak person saya ya. Nah, coba foto objek di sekitarmu dengan memperhatikan perspektif satu titik hilang dan dua titik hilang. Setelah itu gambarlah. Nah, itu adalah tugas untuk kalian semua. Silakan kalian mencari sebuah objek atau pemandangan ataupun apapun itu yang menggunakan perspektif satu titik hilang ataupun dua titik hilang. Nah, contoh di sebelah kanan ini adalah contoh sebuah bangunan yang merupakan perspektif dua titik hilang. Nah, materi kita kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman waktu ruang WKB. Aduh. Mohon maaf. Pada video pembelajaran kali ini kita